Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Penuh semangat ya Pak. Harus. Harus. Di luar sana kan ada yang bilang sekolah itu namanya Semea. Terus saat ini dibilang SMK Negeri 1 Ketapang. Jadi bagaimana itu Pak ceritanya sampai berganti nama gitu? Baik. Jadi secara singkatnya SMK 1 Ketapang yang sekarang dimulai dari tahun 1968. Saat itu namanya Semea Negeri 2 Pontianak Filial Ketapang. Jadi statusnya filial. Oh. Ya, sampai tahun 1981 ya. Kemudian pada tahun 1982 namanya berubah menjadi Semea Negeri Ketapang. Semea Negeri Ketapang. Ya. Dan atas kebijakan pemerintah semua Semea diubah namanya menjadi SMK. Maka hingga saat ini namanya tetap menjadi SMK Negeri 1 Ketapang. Karena ada jurusannya Pak. Iya. Penjurusannya. Awalnya itu bukan di itulah Pak, bukan di seberang ya Pak. Ya. Di alamatnya SMK 1 Ketapang yang saat ini ada di seberang di Desa Baru, dulunya itu di Jalan RM Sudiono, nomor 57. Pada tahun 1985 baru pindah ke Desa Baru hingga sekarang. Barulah pindah ke tempat yang baru. Ya. Karena juga lebih luas ya Pak di sana. Ya, begitu. Bangunannya. Ya. Bapak sudah lama di SMK sendiri Pak bergabung Pak? Saya bergabung di SMK 1 Ketapang semenjak dari status siswa. Status siswa. Jadi siswa nih. Iya, tahun 1980-an. Oh. Itu status siswa tamat tahun 1983. Berarti termasuk alumni lah Pak ya? Ya, alumni. Saya termasuk alumni SMK 1 Ketapang. Dan sampai jadi guru di SMK 1 Pak? Ya, sampai jadi kepala guru, sekolah. Sampai jadi kepala sekolah, sampai pensiun. Pak, sekolah kan berdirinya itu tetap ada awalnya Pak ya? Iya. Yang mendirikan ini siapa ya Pak ya? Yang mendirikan sampai hari ini bisa berhasil, bisa semaju sekarang sekolah ini. Karena kan sejarah itu tetap harus kita ketahui biar. Ya, baik. Jadi kita memang selalu berusaha untuk tidak lupa dengan sejarah, dan kita juga harus menghargai para pendahulu kita, termasuk kalau di SMK 1 kita harus selalu menghargai kepada para pendiri SMK 1 Ketapang ya. Para pendiri SMK 1 Ketapang yang dulu namanya Semea itu, Semea, ya. Yang pertama Bapak Amrihas almarhum ya. Kemudian Bapak Hasbullah almarhum. Ya. Kemudian Bapak Abui almarhum. Yang masih sampai saat ini sehat adalah Bapak Ahmad. Ya. Jadi dalam kesempatan ini kami doakan semoga mereka yang sudah mendahului kita diampuni dosanya dan berbahagia di surga. Amin. Kemudian yang masih ada semoga sehat walafiat. Amin. Gimana Pak selama mengabdi di SMK Negeri 1 Ketapang Pak, kesan dari sekolah sendiri Pak? Alhamdulillah yang saya rasakan mulai dari siswa sampai jadi guru honor, guru PNS, sampai kepala sekolah, saya tetap senang, bahagia di SMK 1 Ketapang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suka dan dukanya ya Pak ya, banyak sekali ya Pak. Ya, tentu saja banyak suka dan dukanya. Sepanjang kita di SMK 1,
memang mulai dari sekolah yang kekurangan dan sampai saat ini ya ya kita penuh perjuangan lah sampai saat ini menjadi sekolah yang besar. Favorit loh sekarang Pak. Alhamdulillah. Itu penilaian dari masyarakat, Iya. bukan dari saya. Kan ada banyak sekali yang Bapak bangun ya Pak. Pencapaian-pencapaian yang Bapak bangun lah. Ya, alhamdulillah sebenarnya ini kan bantuan dari pemerintah ya. Saya dan kawan-kawan di SMK 1 hanya bisa berusaha mengusulkan ya. Dan alhamdulillah pemerintah memenuhinya hingga jadilah seperti saat ini. Harapan Bapak untuk sekolah ke depan tuh bagaimana Pak? Bayangan ke depannya gitu. Harapan saya untuk SMK 1 ke depan ya menjadi sekolah ya yang dibanggakan oleh masyarakat, menjadi tempat tujuan untuk belajar, menjadi sekolah yang disenangi oleh masyarakat, oleh orang tua, sehingga mereka dengan senang dan rela menitipkan anak-anaknya di SMK 1 Ketapang. Ya, kemudian juga harapan lain lagi agar para alumni SMK 1 nantinya bisa menyumbangkan, memberikan sumbangsih untuk pembangunan bangsa dan negara. Kembali ke SMK lagi Pak. Ya. Para alumni. Ya. Untuk ikut serta membangun. Ya. Para alumni sampai saat ini partisipasinya sangat besar. Ya. Banyak sekali yang telah diberikan oleh para alumni, baik sumbangan pemikiran maupun material yang lainnya. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa para alumni mempunyai kebanggaan untuk menyebut dirinya sebagai alumni SMK 1 Ketapang. Selama Bapak menjabat di pihak sekolah, kira-kira ada nggak Pak sesuatu yang belum terpenuhi gitu Pak? Ya, tentu saja ada. Ya, karena program pemerintah terus berjalan dan berubah-ubah, maka tuntutan bagi kita pengelola SMK 1 harus mengikuti apa yang menjadi program pemerintah tersebut ya. Dan sampai sekarang ini belum semuanya berhasil, yaitu masih dalam proses begitu ya. Pak, pesan untuk yang nanti yang para penerusnya. Ya, pesan saya bagi para guru yang sekarang masih aktif ya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang masih aktif di SMK Negeri 1 Ketapang ya. Mari kita tetap membangun SMK. Tetap bekerja di SMK, mengabdikan diri dengan rasa ikhlas dan bangga. Bangga menjadi warga SMK 1 Ketapang. Bagian dari SMK. Ya, bagian dari SMK 1. Ya. Memang kebanggaan harus ditimbulkan ya Pak, ya, agar biar kita tetap membangun jiwa dengan kita. Bangga kita akan menjadi semangat. Iya. Pak, untuk pesan kepada siswa gimana Pak? Ada pesan Pak? Pesan saya kepada para siswa yang sekarang masih aktif belajar di SMK 1 Ketapang, di era teknologi yang canggih ini, untuk tidak melupakan yang namanya sopan santun dan menghargai guru. Ya, harus selalu hormat kepada guru, karena guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kita. Ya, dan kepada siswa tetap bangga dengan sekolahnya, belajar di rumah maupun belajar di sekolah demi cita-citanya. Ya, karena kalau di tempat pekerjaan itu IQ itu nomor 2 ya Pak. Ya. Yang pertama itu sopan santun. Ya. Dan tidak kalah penting adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran yang harus dibangun ya Pak. Ya. Apa pengalaman Bapak yang Bapak dapatkan di SMK Pak? Ya. Pesan saya di SMK 1 Ketapang
sama dengan ketika saya memimpin sekolah-sekolah sebelumnya, yaitu di SMK Pemahan dan SMK Muara Pawan. Saya sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasanya kawan-kawan semuanya mendukung untuk bekerja sama, ya, bekerja di SMK, ya. Juga di SMK 1 ini teman-teman guru dan yang lainnya sangat antusias untuk mendukung mencapai visi dan misi bersama-sama. Ada kesan yang mendalam di SMK 1 Ketapang bahwa rasa kekeluargaannya sangat tinggi, ya, sehingga membuat siapapun yang masuk di SMK 1 Ketapang menjadi betah dan senang, ya. Dan kami memang punya semacam prinsip melayani dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, ya. Ini semua didukung oleh semua yang ada di SMK 1. Semua tenaga pendidik dan kependidikan mendukung untuk melayani masyarakat, ya, dengan moto memberikan kepuasan kepada pelanggan, yaitu siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ini moto kita, ya, moto SMK 1 Ketapang, ya, memberikan pelayanan prima. Sehingga para alumni itu kadang tuh kangen ke sekolah ya Pak, seringkali seperti itu ceritanya. Ya, alhamdulillah para alumni dari tahun pertama sampai sekarang, ya, sering berkunjung ke SMK, ya, kemudian sering berkomunikasi lewat media baik Facebook, WA, dan seterusnya, ya, dan mereka sampai sekarang tetap merasa bangga diri sebagai bagian sebagai alumni daripada SMK 1 Ketapang. Ini ada sampai nambah itu ya Pak, nambah jurusan ya Pak, berarti tambah rame. Alhamdulillah SMK 1 Ketapang yang dulunya berdiri hanya 3 jurusan, yaitu tata buku, tata usaha, dan tata niaga, saat ini telah berkembang pesat menjadi 10 program keahlian. Alhamdulillah. Sudah 10 ya Pak? Ya, 10 program keahlian. Dengan didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 115 orang, ya, untuk sejumlah siswa yang saat ini 1.800 siswa. Oh, sudah 1.800 ya, sudah capai. Saat ini siswanya 1.800, alhamdulillah. Program keahlian apa saja ya Pak yang ada di SMK Negeri 1 Ketapang? Ya, program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Ketapang saat ini ada 10 program keahlian. Yang pertama, akuntansi keuangan lanjutan, perbankan, otomatisasi tata kelola kantor, teknologi komputer jaringan, multimedia, bisnis daring pemasaran, usaha perjalanan wisata, perhotelan, asistensi keperawatan, dan yang terakhir baru dibuka adalah tata boga. Baru dibuka ya Pak? Ya, baru dibuka. Di antara program keahlian ini saling keterkaitan ya Pak? Ya, jadi semua program yang dikembangkan dan dibuka di SMK 1 Ketapang ini memang semua program yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi kita memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja tingkat menengah. Saya melihat ada keunggulan di SMK Negeri 1 Ketapang ya Pak. Sepertinya 10 mengetik 10 jari ya Pak. Ya, jadi di zaman serba canggih, teknologi canggih ini sangat diperlukan kecepatan, yaitu kecepatan dalam mengoperasikan mesin ketik maupun komputer atau laptop, ya. Sehingga di SMK 1 Ketapang dikembangkan keterampilan mengetik 10 jari untuk semua program keahlian. Seberapa pentingnya nih Pak keahlian dalam mengetik 10 jari bagi masyarakat Pak? Ya, setiap lini pekerjaan di kantor pemerintah,
di perusahaan ya dimanapun saat ini diperlukan keterampilan untuk bisa mengetik dengan cepat ya, mengetik dengan 10 jari gitu ya. Banyak mengetik dengan cepat tetapi tidak 10 jari hasilnya beda. Iya, benar. Nah, oleh karena itu di SMK 1 Ketapang dikembangkan mengetik 10 jari dan diberikan kepada para siswa. Semua program keahlian diberikan bekal untuk bisa mengetik 10 jari. Sehingga kelak ketika dia bekerja di masyarakat, langsung siap digunakan, siap pakai, siap kerja. Gitu. Apalagi di era zaman yang serba cepat ya Pak ya, dibutuhkan sekali yang lebih cepat. Ya begitu, karena kalau kita mengetik 10 jari itu, mata kita tidak perlu melihat touch ya atau tombol papan ketik ya, sehingga tangan mengetik, mata bisa melihat yang lain begitu ya. Selama mengabdi di SMK Negeri 1 Ketapang nih Pak, kesan mendalam. Ya, bagi saya SMK 1 Ketapang itu adalah spesial ya bagi saya ya. Yang pertama, SMK 1 Ketapang didirikan 20 Januari bertepatan dengan tanggal lahir saya. Ini yang kesan yang pertama. Pas hari ulang tahunnya sama ulang ya Pak? Tahunnya sama karena berdirinya sama dengan tanggal lahir ya. Jadi kemudian kesan lagi yang bagi saya yang untuk SMK 1 mengapa spesial ya. Saya alumni SMK 1 Ketapang. Saya kuliah karena SMK 1 Ketapang ya. Karena saya menjadi guru honor di SMK 1 Ketapang, dikuliahkan oleh pemerintah gitu ya. Sampai akhirnya pensiun sebagai kepala sekolah SMK 1 Ketapang. Sehingga saya bergabung dengan SMK 1 Ketapang ini, kalau di total dari mulai sekolah jadi guru sampai kepala sekolah 40 tahun lebih. 40 tahun. Nah, itulah mengapa saya punya kesan ya yang sangat mendalam, sangat spesial dengan yang SMK 1. Cukup lama ya Pak, 40 tahun itu. Alhamdulillah. Pak, di setiap pekerjaan kan sepertinya tidak ada hentinya ya Pak. Pasti pekerjaan itu ada terus gitu ya Pak. Menghadapi pekerjaan biar mudah gitu Pak. Ya, jadi pekerjaan itu tak ada habis-habisnya. Ya, kuncinya adalah bahwa kita ada kerelaan untuk bekerja, ada saling kerjasama. Ya, satu hal yang harus kita hindari dalam bekerja tidak boleh marah-marahan. Ya, kuncinya tak perlu marah. Nanti habis energi ya Pak. Habis energi ya, karena kemarahan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang kurang baik ya. Jadi kuncinya jangan marah ya. Apapun yang terjadi, kuncinya satu, jangan marah gitu ya. Maka alhamdulillah dimanapun saya memimpin sekolah, termasuk di SMK 1 Ketapang, alhamdulillah sampai saat ini tidak marah. Tidak ada kata marah. Iya, Bapak selalu kelihatan ceria gitu, kelihatan ceria, santai, dinamis menghadapi sebuah pekerjaan. Itu bagaimana Pak caranya Pak biar seperti itu? Ya, alhamdulillah ya kami sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di usia saya yang saat ini 60 tahun memasuki masa purna bakti, alhamdulillah pasti diberikan karunia sehat ya. Kuncinya satu yang tadi saya sebutkan, memang dasarnya untuk tidak marah ya. Kemudian ikhlas ya. Dan kalau bisa jangan lupa sedekah. kuncinya jangan lupa sedekah. Apapun yang bisa kita sedekahkan itu kuncinya. Menyuburkan. Ya, alhamdulillah ya.
Kunci Bapak kelihatan awet muda itu gimana, Pak? Sampai di umur yang pensiun, di masa pensiun ini Bapak tetap badan tetap fit, tetap bersemangat, enjoy, tenang gimana, Pak? Ya, eh, sebetulnya memang tidak ada kata lain selain bersyukur saja, Bersyukur. bahwa kita itu di setiap saat selalu bersyukur, intinya hanya itu ya. Ketika kita bersyukur, hati kita menjadi teduh, hati kita menjadi senang ya, sehingga kita tidak punya beban yang berat gitu. Jadi bersyukuri apa yang udah kita punya ya, Pak. Ya, intinya kita adalah harus syukur nikmat Nikmat. apapun itu gitu. Benar. Ya. Yang pasti yang kita punya itu kita syukuri dulu ya, Ya, Pak. kita syukuri semua yang telah diberikan kepada kita. Harus kita ucapkan alhamdulillah, syukur gitu. Ya. Jadi ketika tenang, bersyukur, nanti itu rezeki akan datang ya, Pak, dengan sendirinya. Iya, kita bersyukur dalam kondisi apapun. Iya. Ya. Baik, Pak, mungkin sampai di sini dulu, Pak. Saya terima kasih, Pak, yang sudah Ya, hadir. terima kasih sama-sama ya. Assalamualaikum. Baik, masalah. Oke, sampai di sini acara podcastnya. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Terima kasih.